Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mendiskusikan materi terkait dengan komponen-komponen kurikulum. Anggota dari kelompok 6 saya sendiri, Al-Makfira, dengan stambuk A221-20011. Dan saya, Syarifah Husna Fatimah, dengan stambuk A221-20057. Dan saya, Istiwati, dengan stambuk A221-20020. Dan saya, Lutfia Ansara, dengan stambuk A221-20059. Baik, di sini saya persilakan kepada teman saya, Syarifah Husna Fatimah, akan memaparkan materi terkait komponen kurikulum. Nah, jadi di sini menurut dari jurnal yang saya temukan, yaitu jurnal yang berjudul Komponen-komponen kurikulum dalam sistem pembelajaran yang ditulis oleh Heni Sukmawati tahun 2021, yang mana di sini menjelaskan bahwa kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang membuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan kepada guru dengan siswa. Nah, jadi kurikulum dan pengajaran ini merupakan suatu kesatuan karena kurikulum memberikan arahan pembelajaran dan kurikulum ini juga dia mengacu pada program rencana dan pengalaman belajar. Sedangkan pembelajaran merujuk pada metodologi dan kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, kurikulum ini adalah sebagai suatu sistem yang mana dia mempunyai komponen-komponen yang saling mendukung dan saling berkaitan. Yang satu dengan yang lainnya, yaitu komponen tujuan yang menjadi arah pendidikan dan komponen pengalaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari jurnal yang ditulis oleh Heni Sukmawati. Selanjutnya saya kembalikan oleh teman saya. Baik, di sini saya mau bertanya terkait dengan pemaparan materi dari saudari Husnu tadi, di mana tadi saudari Husnu sudah menyinggung terkait dengan komponen kurikulum dan juga pengajaran. Jadi saya mau bertanya terkait dengan bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kurikulum ini dengan proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini sedikit menjawab dari pertanyaan rekan saya, yang mana tadi rekan saya bertanya bagaimana keterkaitan kurikulum dan proses pengajaran. Nah, di sini ada jurnal dengan penulis Heni Sukmawati dengan judul jurnalnya Komponen-komponen Kurikulum dalam Sistem Pembelajaran. Nah, di sini tertulis bahwa jelas bahwa kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, walaupun keduanya memiliki posisi yang berbeda, kurikulum berpotensi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Nah, sedangkan pengajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Nah, mungkin hanya itu sedikit saya sampaikan. Mungkin ada rekan-rekan saya yang ingin menambahkan dari jawaban. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudara Istiwati. Kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan guru kepada siswa. Kurikulum dapat dilihat secara sempit, yaitu sebagai mata pelajaran atau materi ajarnya, dan dari segi yang luas sebagai pengalaman belajar atau learning experience. Kemudian peserta didik yang direncanakan dengan baik yang diperoleh dari sekolah ataupun di luar sekolah, yang menganggap kurikulum sebagai seperangkat mata pelajaran beserta materi menghadapi tugas yang lebih ringan jika dibandingkan dengan sekolah yang memandang kurikulum sebagai pengalaman peserta didik. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa untuk membekali para siswa dengan pengalaman sekolah perlu berupaya keras agar proses pembelajaran di kelas tidak hanya sekedar mentransfer mata pelajaran dan materinya saja, tetapi harus merancang dan melaksanakan pembelajaran yang dapat membantu siswa mentransformasi konten kurikulum atau mengajar menjadi pengalaman yang bermakna bagi siswa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya sedikit menyimpulkan terkait dengan kedua jawaban dari teman kelompok saya, di mana tadi ada keterkaitan dari kurikulum dan juga pengajaran, dan di mana keterkaitannya ini meskipun kurikulum dan proses pengajaran ini dua hal yang berbeda, namun itu akan terkait
tadi sudah dijelaskan oleh saudari. Kaitannya itu bahwa di mana kurikulum ini merupakan berpotensi sebagai pedoman di dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Itu bisa diartikan bahwa proses yang terjadi dalam interaksi belajar siswa, dan juga tadi jawaban dari saudari Lutfia bahwa komponen kurikulum dan juga proses pelajaran ini di mana pada saat proses pembelajaran Pak siswa itu akan dituntut bagaimana dia mencari pengalaman dan proses pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan dari kurikulum. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Selanjutnya dibuka pertanyaan selanjutnya. Baik, tadi sudah rekan saya memaparkan sedikit atau abstrak dari komponen-komponen kurikulum. Nah, jadi di sini saya sedikit bertanya, apakah komponen-komponen kurikulum sekarang yang diterapkan sekarang itu sudah efektif di sekolah? Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Elistiawati, yang mana apakah komponen kurikulum itu sudah efektif diterapkan di sekolah. Nah, kalau untuk efektifnya itu tergantung dari sekolahnya, karena setiap komponen itu dia memiliki fokus utama. Contohnya saja seperti pada komponen tujuan, yang mana ini kan komponen tujuan dia berhubungan langsung dengan hasil yang diharapkan, sehingga fokus utama pada tujuan ini yaitu bagaimana dia bisa mencapai pembelajaran yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi di sini komponen kurikulum bagian tujuan itu dia berfokus utama bagaimana pendidikan di sekolah ini bisa tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan. Nah, baru di sini kedua ada juga komponen materi pembelajaran. Nah, di sini komponen materi pembelajaran itu kan semua materi isi kurikulum itu berdasarkan topik-topik yang sudah ditentukan, mulai dari isi materi yang relevan ataupun yang menggambarkan pengetahuan terbaru. Nah, selain itu isi materinya ini juga dia berkaitan erat dengan kenyataan sosial, supaya peserta didik ini dia lebih cepat memahami materi tersebut. Jadi materi ini harus seimbang dan harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman siswa, supaya siswa ini juga mampu menerima materi yang sudah diterapkan pada kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya ada komponen strategi. Nah, komponen strategi ini juga sangat penting dalam pengembangan kurikulum, karena komponen strategi ini dia berhubungan dengan implementasi atau penerapan dari kurikulum. Bisa juga dikatakan bahwa komponen satu ini dia sangat penting dalam melakukan perencanaan kegiatan dan dia sangat penting dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembelajaran. Nah, adapun strategi yang biasa digunakan di sekolah yaitu seperti strategi ekspositori, strategi discovery, dan strategi grup, dan strategi individual. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudari Elis. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan kelompok saya. Baik, di sini sedikit saya menambahkan jawaban dari rekan kelompok saya, di mana di sini jurnal dari nama penulis Muhammad Bisri dengan jurnalnya komponen dan juga model pengembangan kurikulum. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh saudari dengan rekan saya, di mana tadi ada komponen tujuan, ada komponen evaluasi. Nah, di sini saya akan menambahkan terkait dengan komponen isi. Nah, di dalam kurikulum itu pasti ada namanya komponen isi. Jadi komponen isi yang dimaksud di sini yaitu terdiri dari bahan ajar kayak seperti ilmu pengetahuan, nilai, dan juga pengalaman serta keterampilan yang akan dicapai oleh siswa nanti. Dan juga ada di sini komponen evaluasi hasil belajar mengajar. Jadi untuk menilai apakah keberhasilan dari suatu proses pembelajaran itu, untuk menilainya itu pasti ada tahap yang namanya tahap evaluasi. Jadi evaluasi ini disebut dengan juga evaluasi hasil mengajar karena
Dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Untuk tiap tujuan khusus minimal itu disusun satu butir soal. Jadi di sini ada dua evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini ditujukan untuk menilai penugasan siswa terhadap tujuan yang akan dicapai, dan juga evaluasi sumatif ditujukan untuk menilai penugasan siswa terhadap tujuan-tujuan yang lebih luas. Jadi apabila semua tadi komponen yang sudah dijelaskan itu dijalankan oleh sekolah, maka bisa dikatakan bahwa komponen kurikulum itu efektif diterapkan di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan dari pertanyaan saudari Aristiawati. Saya kembalikan. Baik, jadi di sini saya sedikit menyimpulkan dari pertanyaan saya. Jadi berbicara mengenai apakah komponen kurikulum sekarang yang diterapkan di sekolah itu sudah efektif. Nah, jadi saya tadi sudah menjelaskan sangat jelas dari pemaparan dari rekan saya menambahkan ataupun menjawab. Nah, di sini tadi rekan saya sedikit menyinggung. Jadi itu tergantung dari sekolah yang menerapkannya sesuai dengan tujuan dari komponen tujuan. Nah, pada komponen tujuan tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan itu berhubungan dengan hasil yang diharapkan, sehingga fokus utama dari pembelajarannya adalah untuk mencapai ekspektasi tersebut. Nah, tadi juga sudah disinggung, sudah didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi tadi juga rekan saya sudah menambahkan ada tadi komponen isi dan komponen evaluasi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami diskusikan mengenai komponen-komponen kurikulum. Kami dari kelompok 6 mengucapkan wassalamualaikum